saya mau bahas tentang masalah istighfar. Ini masih bagian dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ya, tentang fadl istighfar. Qala ba'du salaf, man ahabba an yakthura maluhu wa waladuhu wa yubarak lahu fi rizqihi falyaqul astaghfirullah innahu kana ghaffara fil yawmi 70 marrah. Salah satu orang soleh zaman dahulu, ba'du salaf. Jadi ulama itu ada dua, ada salaf, ada khalaf. Salaf itu zaman setelah sahabat, Imam Syafi'i, tabi'in itu salaf. Ya, beda ulama menetapkan salaf itu sampai kurun waktu kapan yang disebut salaf, beda ulama. Tapi coro bodone begini, kalau salaf itu ulama zaman dahulu kala, itu salaf. Khalaf ulama akhir zaman, itu khalaf, ulama yang belakangan. Nah, ulama yang belakangan ini kalau nggak ngikuti ulama yang salaf, mesti keblinger, pasti salah. Yang datang belakangan itu wajib ngikuti yang di depan. Ini kalau buntut nggak ikut kepala repot ya. Kepalanya kemana, buntutnya kemana, kan repot. Buntut harus ikut kepala. Ulama salaf itu ulama dulu, zaman dahulu kala. Ulama belakangan ya adalah ulama zaman sekarang ini. Nah, ulama zaman sekarang ini tidak akan bisa dapat berkahnya ilmu kalau tidak mau mengikuti ulama yang terdahulu. Makanya orang yang tidak mau bermadhab ini termasuk, ya, saya nggak mau madhab-madhaban gitu, nggak madhab A, nggak madhab B, ya. Berarti dia tidak mengikuti ulama salaf. Karena ulama salaf bermadhab. Kalau dia mengatakan saya hanya akan ikut Al-Quran dan Sunnah, saya hanya megang Al-Quran dan Sunnah, maka kalimat itu betul tapi salah. Karena orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan memegang madhab. Dalam ilmu fikih, ilmu hukum, dia akan pegang madhabnya. Oh, saya mau ikut madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Saya mau pahami Al-Quran seperti caranya Imam Syafi'i. Saya mau pahami hadits seperti caranya Imam Syafi'i. Bukan urusan kepala saya sendiri. Sebab bahaya kalau orang pegang Al-Quran dan hadits menurut kepalanya sendiri, medeni. Akhirnya dia buat hukum-hukum sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Padahal ilmunya nggak cukup, bahasa Arab saja nggak mampu dia, bahasa Arab saja nggak paham, bahasa Arab saja nggak tahu ilmu nahwu sorof, nggak tahu ilmu tafsir Al-Quran, nggak tahu ilmu ma'ani badi bayan, nggak tahu ilmu syair, nggak paham. Padahal itu lengkap semua bahasa Arab ada di situ. Nah, hadits dan ayat Quran itu penuh dengan bahasa Arab yang sastranya sangat tinggi. Kalau orangnya bahasa Arab aja nggak paham, terus kok gaya mau memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kepalanya sendiri, yang terjadi adalah sesat nanti jalannya. Ya, jalannya akan sesat. Nah, kalau kita ikut madhab terdahulu selamat. Ya, perkara nanti di dalam madhab itu ada beda pendapat di dalam madhab, maka perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Dipakai di saat dibutuhkan. Ya, dipakai di saat dibutuhkan. Artinya pendapat alternatif. Contoh, Bu, Ibu, pernah enggak mau pulang ke kampung kemudian jalan ditutup? Pernah atau sering? Sering. Ada enggak jalan alternatif? Ada. Nah, perbedaan di dalam madhab, misalnya madhab Syafi'i, dalam bab A kok ada beda pendapat 10 beda pendapat. Beda pendapat 10 ini dipakai nanti kalau jalan buntu. Nah, di situ ada jalur alternatif. Oh, saya mau pakai pendapat nih. Contohnya, misalnya orang berangkat haji. Pendapat Imam Syafi'i, laki-laki dan perempuan yang bersentuhan kulit maka batal wudu meskipun suami istri. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat imam yang lain, bersentuhan kulit kalau enggak ada syahwat maka tidak batal. Itu pendapat imam lain, bukan Imam Syafi'i. Nah, kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, ketika tawaf bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, maka wudhu kita batal. Kalau wudhu kita batal, maka otomatis tawafnya juga batal, berarti wudhu lagi, ya tawaf lagi. Akhirnya nanti jadinya repot.
Repotnya bagaimana? Karena tawaf zaman sekarang tidak sama dengan tawaf di zaman Imam Syafi'i. Ya, tawaf di zaman Imam Syafi'i itu lengang. Lengang. Zaman sekarang tawaf, masya Allah. Dan orang dulu tuh tawaf punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmu tenggang rasa. Jadi tawaf itu sopan. Ada orang mau lewat dikasih. Kalau kita kan sekarang tawafnya semakin banyak rombongannya semakin berkuasa. Ayo betul nih. Yang udah pernah haji dan umroh paham nih. Kita nih kalau semakin rombongannya 50 orang itu masya Allah langsung buat barikade. Yang laki sebelah kanan, laki sebelah kiri depan, perempuan di tengah, kawal jalan. Oh ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kabeh kon minggir. Orang minggir tabrak. Masya Allah nih. Ya repot, ini memang kondisi. Gak semuanya begitu, tapi ada yang seperti itu. Maka mau tidak mau kan akhirnya terjadi senggolan. Nah kalau syariat dijalankan betul ya insya Allah senggolan nggak batal wudhu. Kenapa nggak batal wudhu? Sebab perempuan itu harus nutup, ya, nutup auratnya, wajahnya saja yang nggak ditutup. Telapak tangan kan ya susah tuh, ya susah untuk senggolan karena kesenggolan mesti kena kait. Tapi karena syariat itu juga nggak semua orang belajar dengan betul, nggak semua orang belajar dengan betul. Sehingga nanti ya kesenggol-senggol. Maka sebelum keluar dari pendapat madhab Imam Syafi'i, kita cari dulu pendapat lain dalam madhab Imam Syafi'i. Jangan pakai imam yang lain dulu. Nah ini pentingnya khilafiyah. Dalam pendapat Imam Syafi'i ada pendapat mengatakan yang batal yang nyentuh, yang disentuh tidak batal. Tapi jangan kamu pakai tiap hari, Bu, senggolan aku. Jangan begitu. Nah ini dipakai ketika jalan buntu tadi ya, jalan buntu. Maka kita butuh jalur alternatif.